Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya. Baiklah, pada hari ini, sesi ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Korupsi pada prinsipnya itu terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Dan pencegahan korupsi dilakukan dengan menghilangkan atau mengurangi kedua faktor penyebab korupsi. Apabila nilai-nilai anti korupsi tertanam kuat di dalam diri kita, ya, di dalam individu, tentu faktor eksternal dapat dicegah. Nah, nilai-nilai itu apa yang harus ditanam di dalam diri kita? Pada saat ini saya menggunakan bahasa yang mudah diingat, kata-kata yang mudah untuk kita remember di dalam pikiran kita, dan kata-kata itu sesuatu yang menarik, sehingga dengan kata-kata atau kalimat itu kita akan menjadi tahu, oh ini adalah nilai-nilai dalam anti korupsi. Nah, kalimat di sini, di atas ini kita bisa lihat bahwa ada kalimat berjumpa di kertas. Kalimat berjumpa di kertas ini adalah merupakan singkatan atau gabungan dari nilai-nilai yang ada di dalam anti korupsi. Berjumpa di kertas, kalau kita perinci, maka ada kata berani, ada kata jujur, ada kata mandiri, ada kata peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana, dan berjumpa di kertas sebagai wujud dari kumpulan nilai-nilai anti korupsi. Keberanian. Apa yang dimaksud keberanian di sini? Keberanian mengandung makna adanya rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu adalah bagaimana kita bisa mengatasi kesukaran dan kesulitan yang paling hebat akan menjadi lenyap. Rasa percaya diri, kemudian yang kedua, berpegang teguh pada tujuan. Ketika kita mempunyai kepercayaan diri yang kuat, pasti kita akan berpegang teguh pada tujuan. Berpegang teguh pada tujuan memiliki satu makna, yaitu mempertahankan pendirian dan keyakinan. Misalnya, contoh, pada saat kita diajak untuk melakukan sesuatu yang salah, kita diajak untuk tidak masuk kelas pada jam kuliah, pasti kita akan mengatakan tidak. Saya mahasiswa, saya punya tanggung jawab untuk kuliah. Kalau kita mau main, kita mau kumpul-kumpul nanti setelah selesai kuliah. Teman yang satu mengatakan, oh di sana tempat kongko enak, mumpung ini ada yang traktir. Tidak, saya harus tetap berada di kelas karena ini jam kuliah. Nah, dengan berpegang teguh pada tujuan, kita akan mampu menguasai diri. Seperti contoh tadi, kita mampu menguasai diri, artinya kita tahu bahwa saya sebagai seorang mahasiswa, saya punya tanggung jawab untuk kuliah di jam sekarang. Ini adalah jam pendidikan anti korupsi, saya harus masuk. Itu artinya kita mampu menguasai diri, walaupun teman kita yang mengajak mengatakan, kita ditraktir, restorannya bagus, restorannya menyenangkan. Tidak, kita tidak akan pernah untuk menerima hal-hal seperti itu. Nah, ketika kita sudah mampu menguasai diri, maka akan muncul kreativitas dan inovasi. Ketika kita mampu menguasai diri, pasti di pikiran kita akan muncul satu kreativitas dan inovasi. Ketika saya memilih di jam ini kuliah, saya punya pemikiran, saya masuk kelas, saya pasti akan mendapatkan materi, saya akan mendapatkan ilmu, dan itu akan mengantar saya menjadi mahasiswa yang lebih tahu. Daripada saya harus berada di restoran, saya ngobrol tidak jelas, saya akan kehilangan waktu, kehilangan masa saya untuk mendapatkan atau mendalami ilmu. Nah, kalau kita bicara keberanian dalam konteks anti korupsi, tentunya ketika kita percaya diri bahwa apa yang kita lakukan benar, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan tidak melanggar aturan,
apa yang kita lakukan tidak menyalahi aturan, dan kita tetap berpegang teguh dengan penuh kepercayaan diri, kemudian kita tidak tergoda untuk melanggar aturan walaupun di situ ada kesempatan kita bisa menarik keuntungan, kita bisa mendapatkan sesuatu dalam bentuk yang menyenangkan, apakah itu fasilitas, apakah itu komisi, apakah itu uang, pasti kita tidak akan bisa melakukan itu. Kita akan selalu menolaknya. Dan ketika kita bisa menolaknya, kita akan punya inovasi. Oh, sebaiknya uang negara ini, oh sebaiknya aturan ini, pengeluaran uang negara akan lebih efektif dilakukan dengan cara yang seperti ini. Akan lebih efektif dilakukan dengan cara yang lebih baik. Akhirnya apa? Keberanian kita mempunyai satu makna bahwa kita bisa membawa atau kita bisa menerapkan aturan sesuai dengan kenyataan. Nilai yang lain ya, nilai peduli. Nilai peduli, maaf saya ulang, nilai kejujuran. Nilai kejujuran mempunyai makna tulus, tidak bohong, mulia. Jadi kalau kita ibaratkan diri kita, saya mengatakan yang jujur. Artinya ketika saya bisa mengatakan bahwa saya mengatakan yang jujur, berarti apa yang saya lakukan itu penuh dengan ketulusan, penuh dengan ketidakbohongan, penuh dengan kemuliaan. Sebaliknya, jika kita tidak jujur, jika kita memanipulasi suatu keadaan, jika kita memanipulasi suatu fakta, pasti di situ muncullah yang namanya sebaliknya, ketidaktulusan, kebohongan, dan ketidakmuliaan. Nah, kejujuran ini, kalau kita ibaratkan itu sebagai mata uang yang berlaku di mana-mana. Kejujuran itu akan terus membawa kita, membuat kita menjadi terbiasa orang jujur. Dan di mana-mana orang yang jujur itu pasti laku. Tidak ada orang yang bohong itu laku. Tidak ada orang yang jahat itu di mana-mana laku. Suatu saat orang yang bohong akan ketahuan kebohongannya. Suatu saat orang yang jahat akan terkena satu masalah. Dan ketika kita sudah terkena satu masalah, dan ketika kita sudah ketahuan bohongnya, maka orang nggak akan percaya kepada kita lagi. Tetapi ketika kejujuran itu ibarat mata uang di daerah, di kepulauan NTT, Kepulauan NTB, Kepulauan Jawa, yang namanya mata uang itu berlaku di mana-mana, mempunyai nilai jual yang luar biasa. Kemudian mandiri. Mandiri tidak tergantung kepada orang lain. Kita punya keberanian, kita punya kejujuran, kita punya rasa mandiri, tidak tergantung orang lain. Seperti contoh tadi, ketika kita punya satu keberanian, kita diajak, enggak, saya tidak akan pergi ke sana, saya mau kuliah, saya mau masuk kelas. Artinya kita enggak tergantung, hanya sekedar makan, besok toh saya bisa makan sendiri. Tidak tergantung. Kemudian peduli. Kepedulian ya, kepedulian itu adalah bagaimana kita menerapkan yang namanya peduli, mengaplikasikan sebuah kepedulian terhadap proses belajar. Kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian ada yang namanya saling interaksi positif. Orang yang peduli pada proses belajar, inilah sebetulnya ilmu yang kita dapat. Sebuah kepintaran, sebuah pengalaman, sebuah keterampilan itu harus melalui yang namanya proses. Dan proses inilah yang namanya kepedulian ini, di dalam proses peduli ini, yang akan menuntun kita peduli terhadap lingkungan. Ketika kita tahu lingkungan kita tidak baik, ada misalnya di dalam, kalau mahasiswa kan dikenal ada kegiatan kemahasiswaan. Di situ kita melihat ada sesuatu yang salah di dalam kepanitiaan. Kita peduli, kok kamu ke situ? Kamu mau kemana? Jangan. Kamu tidak boleh ke situ. Kamu mestinya ikuti aturan ini. Atau kita peduli kepada teman. Teman yang suka seenaknya sendiri. Kita bilang, bro, kenapa lu begitu? Please dong, jangan. Itu tidak baik. Bro, kenapa kamu tidak pernah kuliah? Ayo kuliah guys. Ayo belajar guys.
Ayo jangan bolos guys, kasihan orang tua. Nah itu peduli. Artinya ada sesuatu yang tidak baik di depan kita, yang kita bisa lihat, yang kita bisa nilai. Kita jangan EGP lah, itu kan urusanmu. Bukan urusan saya. Nggak boleh kita seperti itu. Ya. Kemudian ada nilai adil. Nah, kalau kita sudah punya yang namanya keberanian, punya yang namanya kejujuran, mempunyai mandiri, mempunyai peduli, pasti kita akan mempunyai yang namanya adil. Karena ketika kita punya kemandirian, kita punya kepedulian, kejujuran, apalagi keberanian, kita akan bisa mengatakan tidak memihak. Ketika kita melihat sesuatu yang salah, ada dua teman yang salah, saya bilang, bro, berani mengatakan dengan benar, bro, sorry bro, kamu tuh salah. Mestinya kamu begini, mestinya kamu begitu. Ini kalian tuh yang diributkan apa? Ayo kita duduk bersama, berani untuk mengatakan bahwa ini salah. Kamu salah, kamu harus evaluasi, kamu harus memperbaiki. Dan kemudian bijaksana mengambil keputusan. Sebaiknya dengan kesalahan kamu ini bisa diperbarui. Ini bisa direvisi. Ini bisa diperbaiki kembali. Nah, itu kita akan mempunyai yang namanya sikap adil. Kemudian ada yang namanya nilai disiplin. Ya. Nilai disiplin. Disiplin itu bagaimana tentunya kita bisa mengatur waktu dengan baik. Tidak malas, taat aturan sekolah, menjadi teladan, menyelesaikan tugas tepat waktu. Bagaimana kita bisa menjadi orang disiplin ketika kita diberi tugas oleh dosen, deadline-nya jam 18.00 harus sudah dikirim. Ternyata, paling nanti aku alasan, sinyalnya jelek, kemudian listrik mati, taat aturan sekolah. Aturan sekolah punya peraturan tata tertib mahasiswa. Nanti bilang aja baju saya kotor. Apapun selalu menjadi alasan. Dan ketika itu dijalankan, dan ketika itu sudah menjadi kebiasaan, sampai kapanpun kita tidak bisa disiplin. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan orang lain ketika diri kita tidak punya yang namanya disiplin? Tidak mungkin. Jadi ketika kita bisa mendisiplinkan orang lain, kita harus punya rasa disiplin dulu. Punya karakter disiplin dulu. Baru bisa mengatakan bahwa kamu kurang disiplin sih, kamu kurang tepat waktu, kamu tidak taat aturan. Dan ketika kita bisa melaksanakan tepat waktu, ketika bahkan kita bisa melaksanakan sebelum waktu yang ditentukan, maka kita akan menjadi teladan. Kita bisa mengatakan, ayo teman-teman, siapa yang belum mengumpulin tugas? Ingat, deadline jam 18. Ingat, ayo. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan teman-teman begitu kalau kita sendiri belum mengumpulkan tugas? Nggak mungkin dong. Ya, jadi disiplin itu harus tetap kita latih, kita miliki, kita biasakan. Kemudian kerja keras. Kerja keras adalah bagaimana kita punya kemauan yang keras, kita punya ketekunan yang keras, kita punya daya tahan, kemudian kita pantang menyerah. Kalau kita bicara, saya sudah kerja keras, tapi kita nggak mempunyai kemauan apa-apa. Ya aku pinginnya begitu sih, tapi aku pinginnya juga tekun sih, tapi kayaknya ini nggak mungkin saya lakukan. Nah, nggak mungkin itu nggak bisa masuk kategori nilai kerja keras. Kemudian tanggung jawab. Bagaimana kita mempunyai sebuah tanggung jawab? Nah, kalau kita punya disiplin yang baik, pasti kita akan menjadi tanggung jawab. Mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan tepat waktu. Menerima sesuatu dari perbuatan yang salah. Artinya ketika kita misalnya mempunyai tugas, diberikan tugas, lakukanlah dengan tanggung jawab, dengan sepenuh hati, dengan setengah hati. Orang yang menjalankan tugas dengan setengah hati pasti tidak akan berhasil dengan maksimal. Dan orang yang mengerjakan dengan tidak tepat waktu, pasti kalau dia dengan tepat waktu, dia akan mengerjakan dengan tergesa-gesa. Dan itu tidak akan menghasilkan sesuatu pekerjaan yang baik. Demikian juga kalau menerima sesuatu dari perbuatan yang salah. Dengan besar hati, dengan rasa tanggung jawab, kita berani mengatakan kalau kita salah, maaf saya salah. Maaf saya keliru. Jangan ketika kita salah, malah kita mengatakan,
Yang salah dia, saya begini karena diminta dia. Nggak boleh, itu namanya orang lari dari tanggung jawab. Nah, nilai-nilai yang demikian ini itulah yang harus individu miliki dan perlu diterapkan. Nilai-nilai ini yang kalau kita ingat lagi tadi adalah berjumpa di kertas, di mana berjumpa di kertas berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana. Nah, jika ini kita miliki, kita terapkan dan kita lakukan sejak dini, itu akan menjadi satu pola, satu kebiasaan yang tanpa kita sadari kita sudah memiliki sebuah investasi nilai. Yang mana investasi nilai itu nanti akan Anda miliki, Anda perlukan, Anda lakukan ketika Anda atau saudara nanti berada menjadi penyelenggara pemerintah. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi orang yang memaksakan jujur, memaksakan tanggung jawab. Tidak. Karena apa? Saya sudah membiasakan kepada nilai-nilai yang seperti itu. Jadi, ya namanya orang pasti punya rasa disiplin. Ya namanya kita sebagai manusia, sebagai sebuah pelayan publik, kita sebagai penyelenggara pemerintah, ya kita harus penuh tanggung jawab. Pekerjaan itu harus dilakukan dengan kerja keras. Pekerjaan itu harus dilakukan dengan penuh rasa percaya diri, punya kemandirian. Jika memang kita temukan ada kesalahan, ada ketidakbenaran, kita harus bersikap adil. Kemudian adanya rasa sederhana, nilai sederhana. Nilai sederhana kita kilas balik ya. Kemarin kita menyampaikan bahwa salah satu ya, faktor korupsi terjadi karena ada konsumtif. Ada dorongan keluarga yang konsumtif ya. Sudah punya ini, pengen itu. Sudah punya itu, pengen yang lain. Sudah pengen yang lain, pengen lebih lagi. Sudah punya mobil bagus, pengen yang lebih bagus. Sudah punya rumah 7, pengen rumah 25. Nah, nggak ada habisnya. Pengen barang-barang yang mewah. Nah, itulah ketika pengen barang-barang yang mewah. Kemudian penghasilannya pas-pasan. Caranya yang cepat bagaimana? Ya, korupsi pasti. Apakah tidak boleh, Bu, konsumtif? Oh, boleh. Konsumtif itu boleh. Sepanjang memang penghasilannya memenuhi untuk itu. Yang tidak boleh adalah ketika kita mempunyai sikap konsumtif, kemudian digunakan dengan cara yang lain. Tetapi alangkah bijak kita hidup itu dengan sewajarnya, dengan yang namanya kewajaran. Nah, kewajaran di sini malah diterapkan untuk sederhana, tidak boros. Artinya sesuai kebutuhan, sewajarnya, tidak berlebihan dalam bersikap, tidak mempunyai rasa iri dengki. Nah, sekarang kita membahas tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Ya, tadi kalau kita bicara tentang nilai-nilai anti korupsi, kemudian kita sekarang membahas tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi ini bagian dari yang namanya kelompok eksternal. Prinsip-prinsip anti korupsi dikenal ada 5 faktor ya, 5 elemen di sini. 1, akuntabilitas. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, kewajaran. Yang keempat, kebijaksanaan. Yang kelima, kontrol kebijakan. Akuntabilitas. Akuntabilitas sesuai dengan aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan main, baik dalam bentuk konveksi de facto maupun dalam bentuk konstitusi atau de jure, baik dalam level budaya individu dengan individu maupun level lembaga
lembaga berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga faktor. Akuntabilitas publik di sini adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi sesuai dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban answerability kepada sejumlah otoritas eksternal. Merujuk kepada kemampuan menjawab seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Akuntabilitas di sini ada akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik. Dan akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan atas semua yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak, dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik langsung dan jangka panjang dari sebuah kegiatan. Secara sederhana, akuntabilitas itu adalah bagaimana pertanggungjawaban sebuah pekerjaan baik dalam faktanya maupun dalam aturannya. Ya, dalam faktanya maupun dalam aturannya. Misalnya contoh, ada pengadaan pemeliharaan kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan. Pemerintah menganggarkan 500 miliar. Aturannya adalah berada di dalam Dinas PUPR. Ada di situ ketentuan, proses pelelangannya, kemudian tata cara pelelangannya, kemudian mitra yang diajak di dalam kerjasama, kemudian ada panitianya di situ. Nah, kemudian setelah aturannya betul, aturannya sudah dijalankan, bagaimana pelaksanaannya? Pembelanjaan 500 miliar itu tadi bagaimana? Apakah 500 miliar dibelanjakan sesuai spesifikasi yang sudah diatur oleh pemerintah? Sesuai dengan anggaran yang telah diterapkan. Ternyata sama. Pertanggungjawabannya bagus. Semua dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Tetapi ketika pekerjaan itu diminta membuat laporan pertanggungjawaban, tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Ini tidak ada buktinya, ini tidak ada datanya, ini tidak ada pelempapannya. Bahkan ketika jalan itu belum selesai dibangun yang paling pangkal, paling awal itu sudah rusak. Nah, berarti disinyalir ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaannya. Nah, akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan hal-hal tersebut apabila terjadi satu penyelewengan sekecil apapun akan dapat diketahui. Makanya akuntabilitas itu pertanggungjawaban baik melalui programnya, pertanggungjawaban baik dalam prosesnya, pertanggungjawaban baik dalam keuangan, pertanggungjawaban baik dalam outcome, pertanggungjawaban baik dalam hukum aturannya atau akuntabilitasnya dalam kebijaksanaannya atau dalam politik hukumnya. Kemudian selain itu ada transparansi. Transparansi adalah di sini sebuah keterbukaan, kepercayaan, dan kejujuran. Transparansi dalam konteks pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan trust. Karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran. Kalau kita lihat dalam perkembangan di era sekarang, ada tentang lelang jabatan.
Kemudian ada penerimaan PNS yang dilakukan secara online, secara transparansi. Kemudian penerimaan anggota Polri, prosesnya dengan transparansi. BUMN, BUMD ketika ingin membuka untuk tenaga kerja, untuk karyawan yang baru, dia dilakukan dengan proses yang transparansi. Dilihat, prosesnya dapat diakses oleh semua orang. Oh, saya tidak lulus. Oh, saya lulus. Oh, saya harus mengisi dokumen ini. Tesnya dilakukan semuanya serba dengan transparansi. Ini adalah untuk menghindari penyimpangan. Karena apa? Kita lihat sebelumnya, kita lihat ke belakang. Ada oknum-oknum yang menjual atau yang bisa mengatakan, wah saya bisa memasukkan menjadi PNS asal bayar sekian. Saya bisa mendapatkan jabatan ini dengan membayar sekian. Nah, dengan dilakukan secara lelang, secara terbuka itu, orang bisa, semuanya masyarakat bisa mengakses. Masyarakat bisa melihat. Sehingga hal-hal yang terjadi di masa lalu, kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan itu tidak akan bisa terjadi lagi. Nah, ini transparansi adalah seperti itu. Nah, proses transparansi kalau dalam kegiatan pengadaan ya, penganggaran, penyusunan kegiatan, pembahasan, pengawasan, evaluasi. Kalau kita pengadaan itu sekarang ada proses lelang dengan melakukan e-budgeting, e-processing. Ya, itu ada semuanya di situ. E-katalog, ibaratnya seperti itu. Semua menggunakan Ini tujuannya adalah yang namanya proses transparansi. Penganggaran harus bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian kinerja anggaran. Demikian juga proses transparansi dalam penyusunan kegiatan, pembahasan sumber pendanaan, dan alokasi anggaran. Kemudian pembahasannya, pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan, strategi penggalangan dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan penyelenggaraan teknis. Kewajaran diajukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran. Ya. Baik dalam bentuk markup maupun lainnya. Adapun sifat atau prinsip kewajaran yaitu adanya komprehensif dan disiplin, di mana mempertimbangkan keseluruhan aspek berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas. Fleksibel, adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi, adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar value of money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Kemudian kejujuran harus dilakukan dengan transparan dan kemudian informatif, dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Jadi wajar. Semuanya dilakukan dengan kewajaran. Jika hal itu tidak dilakukan dalam kewajaran, tentunya akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Dulu pernah ada berita itu yang kasus di DKI Jakarta, lem Aibon itu nilainya waktu diketahui oleh masyarakat sampai ratusan miliar sepertinya. Nah, wajar apa tidak? Atau sesuatu yang kita lihat dengan mengajukan anggaran, mau membangun gedung, masuk gedung segitu anggarannya mengajukan sekian ratusan miliar. Wajar tidak? Artinya sesuatu kegiatan itu harus dilakukan dengan sebuah kewajaran. Karena harus mempertimbangkan seluruh aspek yang berkesinambungan. Ya. Kemudian kebijakan. Kebijakan aspek dari isi kebijakan itu. Bagaimana membuat kebijakan, bagaimana melaksanakan kebijakan, bagaimana kultur atau budaya kebijakan itu. Kebijakan yang telah dibuat harus dapat berfungsi bila mana didukung dengan aktor atau dengan para penegak kebijakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya di kepolisian, kemudian di kejaksaan, pengadilan, kemudian lembaga permasyarakatan. Kebijakan harus dapat berfungsi, misalnya dalam proses penegakan tindak pidana korupsi,
Dengan proses kita ada satu tersangka, ada satu terdakwa, kemudian ada satu terpidana. Bagaimana itu proses dilakukan oleh penegak hukum dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki? Karena kebijakan yang dimiliki yang dilaksanakan dengan baik, dengan tepat dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di sini akan membuat satu kebijakan itu akan mempunyai makna atau mempunyai eksistensi yang dikaitkan pasti dengan nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Jika muncul kebijakan yang disinyalir berpihak kepada para koruptor, ini pasti akan melemahkan semangat atau perilaku anti korupsi, akan melemahkan orang-orang penggiat anti korupsi, akan melemahkan kesadaran untuk anti korupsi. Tetapi kalau kebijakan itu diterapkan dengan tepat, bagaimana untuk proses penegakan hukum di bidang korupsi, pasti akan menimbulkan oleh suatu trust, akan menimbulkan satu kepercayaan yang lebih oleh masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan anti korupsi. Kontrol kebijakan. Nah, kontrol kebijakan ini adalah merupakan satu upaya agar kebijakan yang dibuat itu betul-betul efektif dan bisa mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini dibahas mengenai lembaga pengawasan di Indonesia, Self-Evaluating Organization. Reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia, kemudian bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kebijakan ini harus dikontrol supaya kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Kebijakan ini harus dibuat betul-betul efektif dan bisa mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kita ingat waktu kemarin ada waktu masa pandemi, di mana Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan satu keputusan yang waktu itu sempat membuat heboh bagaimana untuk mendapatkan remisi ya bagi para koruptor napi itu karena adanya pandemi itu. Nah, remisi itu untuk usia yang 50 tahun ke atas ya kalau waktu itu sepertinya. Nah, itu menimbulkan polemik yang luar biasa. Akhirnya apa? Kebijakan itu ditarik kembali, dibatalkan. Ternyata kebijakan yang dibuat itu ternyata tidak efektif. Menimbulkan satu persoalan. Nah, ini adalah salah satu kebijakan itu harus dikontrol. Supaya apa? Kebijakan itu betul-betul dibuat efektif dan memang bertujuan untuk mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bukan untuk menambah orang untuk bersemangat melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kontrol kebijakan di sini partisipasi dengan melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan, dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kemudian revolusi mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Reformasi diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan baik partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kalau kita lihat undang-undang yang dinilai sudah tidak layak, tidak mengakomodir pengembangan perbuatan yang berlangsung sekarang, akhirnya undang-undang itu direvisi. Undang-undang itu dicabut, undang-undang itu diganti dengan yang lebih baik. Artinya apa? Kita selalu melakukan satu controlling terhadap kebijakan untuk satu reformasi yang lebih baik. Nah, dari faktor-faktor eksternal tadi bisa kita ketahui bahwa ya prinsip-prinsip anti korupsi itu satu, akuntabilitas, yang kedua transparansi, 3 kewajaran, 4 kebijakan, dan 5 kontrol kebijakan. Jika kita mempunyai nilai-nilai anti korupsi, ya, kita mempunyai nilai-nilai anti korupsi yang kuat dan kokoh, dengan perjalanan waktu suatu saat kalian menjadi agent of change, menjadi penerus bangsa dengan mempunyai nilai-nilai anti korupsi yang kuat. Apapun bentuk yang terjadi dalam prinsip anti korupsi yang
punya potensi menyimpang, yang punya potensi diselewengkan, maka nilai-nilai itu yang kalian miliki akan bisa membuat benteng pada diri kalian. Bahkan dengan nilai-nilai yang kuat yang tertanam itu, kalian semakin punya keberanian untuk tetap kepada perilaku yang benar. Akuntabilitas dilaksanakan dengan baik, transparansi diterapkan dengan baik, kewajaran dijalankan, kebijakan dilakukan, kemudian kontrol kebijakan diterapkan dengan benar. Nah, kita kembali ke sebaliknya. Kalau kita tidak punya nilai kuat, akuntabilitas, ya udahlah dibuat gini, dicari celahnya, dibuat sedemikian rupa seolah-olah wajar. Nah, inilah karena nilai diri di dalam prinsip anti korupsi itu tidak ada, lemah. Nah, dari hal ini maka bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai anti korupsi sebagai pedoman, sebagai kekuatan di dalam kita mampu menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi. Demikian paparan dari saya untuk kali ini mengenai nilai dan prinsip anti korupsi. Dan kita bertemu lagi untuk di paparan atau materi yang selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat, tetap berkarya, tetap produktif menjadi masa depan gemilang bagi Indonesia. Terima kasih.